المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فافهمها تكون آمنا من شر نار وصراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال والخامس ألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة والسادس قراءة كل آياتها ومنها البسملة والسابع عدم اللحن المخل بالمعنى كأن يقول أنعمت أو أنعمت بضم التاء أو كسرها فتبطل صلاته بها والثامن أن تكون حالة القيام في الفرض فلا تصح إذا قرأ جزءا منها مع هويه للركوع أو مع نهوضه للقيام والله سبحانه وتعالى أعلم. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah serta nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat ini ada pada diri kita sehingga bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan syarat daripada Al-Fatihah, daripada rukun salat yang keempat yaitu qiraatul Fatihah. Ya, bagaimana ketika membaca Al-Fatihah itu harus memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya tertib, lalu yang kedua al-muwalah berkesinambungan, yang ketiga mura'atu hurufiha yaitu memelihara menjaga huruf-hurufnya, yang keempat mura'atu tasydidatiha yaitu memelihara menjaga tasydid di dalam Al-Fatihah. Nah ini yang kelima alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Jadi jangan berhenti ya di dalam membaca Al-Fatihah itu dengan berhenti yang lama atau sebentar. Ya jangankan lama, sebentar aja enggak boleh kalau yaqsidu biha qat'al qiraah. Ada maksud untuk memutuskan bacaan Fatihahnya. Ini sebetulnya syarat yang kelima ini menyerupai daripada syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua itu al-muwalah ya, berkesinambungan. Jadi orang kalau baca Fatihah nggak boleh putus-putus. Gitu ya. Ya, kalau emang itu ayatnya ya emang harus berhenti. Yang dikata al-muwalah di sini maksudnya ketika dia baca satu ayat, ya sambung lagi terus kepada ayat berikutnya. Jadi jangan ada kesan bahwasanya dia memutuskan bacaan. Apalagi alla yaskuta saktatan tawilatan, dia berhenti yang lama, au qasiratan atau sebentar, tapi maksudnya untuk memutuskan bacaannya, udah batal karena tidak memenuhi syarat daripada Al-Fatihah, yakni tidak boleh berhenti ya, lama ataupun sebentar yang ada maksud untuk memutuskan bacaan. Jadi kalau berhentinya itu ada uzur bagaimana? Nggak jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu kalau dia berhenti tetapi di dalam hatinya ada maksud untuk memutuskan bacaannya. Ya kalau kita baru baca 1 atau 2 ayat
tapi ada udzur. Ya, misalkan suara ini enggak keluar ya karena habis makan biji kedong-dong kan misalkan itu. Nyangkut, ada sulit untuk mengeluarkan suara. Nah, akhirnya ada berhenti itu dia bacanya karena ada udzurnya, dan udzurnya itu diterima oleh syar'i, yaitu bukan maksud untuk memutuskan bacaannya, yang nggak jadi masalah gitu. Kalau misalkan dia memberhentikan bacaannya dengan sengaja, dengan maksud ya berhenti dengan yang lama untuk memutuskan bacaannya, ya ini menjadi batal karena tidak mencukupi syarat. Pernah gitu ya ada kasus ya, ketika lagi sholat ya imam itu berhenti yang lama dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya ini si makmum sudah menyangka bahwasanya imam ini ya banyaklah sangkaan makmum. Ya, kita kan udah pasti karena makmum itu banyak, imam lagi baca Al-Fatihah berhenti ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, berhenti lama. Nah, ini makmum ini ngapa ini imam nih? Ya apa dia memutuskan bacaan atau apa? Nggak taunya nggak lama ya diterusin lagi bacaannya. Tapi pas sudah selesai ngobrol cerita, ternyata dia lupa. Emang lupa mau diapain ya? Ya walaupun itu Fatihah yang sering kita baca, tapi kalau emang lagi datangnya lupa ya lupa aja. Ya mungkin dia lagi banyak urusan, lagi banyak pikiran ya. Blank aja tuh, dia bilang blank. Ya tadi saya baca Fatihah tuh ngeblank aja, udah nggak ingat sama sekali. Ayat selanjutnya tuh saya udah nggak ingat sama sekali. Yang saya ingat itu servisan handphone, servisan komputer, emang ditungguin sama konsumen dan misalkan itu ya bisa jadi. Kadang-kadang kita ada ayat yang kita hafal banget, emang kalau lagi pikiran kita kemana-mana, ya bisa aja hilang. Itu sering kali begitu. Sering banget subuh sering banget saya. Kalau ngimamin subuh di masjid itu sering banget ini ngapa tahu ya Allah. Itu kalau lagi baca surah-surah yang agak panjang itu kalau subuh ngimamin, kalau di masjid itu ada aja nih muter. Udah gitu di belakang makmum kagak ngingetin lagi. Kita muter aja di situ ya. Tapi dapat lagi inget akhirnya selesai juga dah. Sering juga kadang-kadang ya mau lupa. Ya udah kan kalau lupa gitu langsung aja sigrah untuk ruku kan gitu. Jadi belakang kita nggak ada yang ngingetin, kita salah muter, dia mau kagak jarin. Mungkin sengaja kali biarin muter. Pengen tahu sampai di mana itu, pengen tahu kan gitu. Ya emang kalau lagi dapat lupa ya begitu dah. Makanya berusaha terus ya untuk salat khusyuk itu memang susah sekali gitu. Ya. Wasadisu qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah ya. Membaca seluruh ayat di dalam Al-Fatihah wa minhal basmalah. Dan termasuk di dalamnya bismillah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Itu. Jadi kalau Al-Fatihah punya nama lain, salah satunya adalah As-Sab'ul Mathani ya, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang artinya apa? 7 ayat yang selalu dibaca di setiap rakaat salat itu. Maupun itu salatnya salat sunnah. Itu bicara 7 ayat yang berulang-ulang adalah Al-Fatihah maksudnya. Karena dia menjadi rukun. Ya kalau enggak dibaca ya kagak sah gitu. 7 ayat. Lalu bismillah bagaimana? Wa minhal basmalah. Bismillah pun termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca bismillah dalam surah Al-Fatihah itu udah masuk ayat 1 gitu ya. Udah masuk ayat 1 dan ini banyak dalil yang menyebutkan walaupun nanti dalam penyebutan hukum syar'inya bagaimana kedudukan itu bismillah di dalam Al-Fatihah, ulama mazhab memang berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada syarat qira'atu kulli ayatiha, yaitu membaca setiap ayat daripada Al-Fatihah termasuk di dalamnya basmalah tuh. Jadi banyak sekali hadis sebetulnya. Nah, di sini disebutkan di kathratil ahaditsil waridati fi dzalika. Ini dari saking banyaknya hadis-hadis yang waridah yang
menyebutkan tentang bagaimana bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Wallati minha, diantaranya hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi ya, dengan sanad yang sahih disebutkan bahwasanya idza qara'tum alhamdulillah, maksudnya jikalau engkau membaca Al-Fatihah ini, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, ya, kata Nabi, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Quran, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, wa ummul kitab, ya, penyebutan nama lain dari Al-Quran adalah ummul kitab, was sab'ul matani, dan dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Nah, ini rujukan hadisnya ini. Jadi kalau kita lagi lagi sholat lalu baca Al-Fatihah, ya, Fatihahnya itu dengan membaca bismillah dengan dijaharkan, karena memang menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, merujuk kepada hadis ini bahwasanya bismillah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah, makanya jahar bacanya. Walaupun nanti ada juga yang kalau lagi sholat baca Al-Fatihah, bismillahnya tidak dijaharkan, karena merujuk kepada pendapat Imam Maliki atau Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i kemarin ngambilnya, jadi jangan lagu-laguan, ya, jangan ikut-ikutan. Gitu. Kalau bicara tentang ikutan, ya boleh saja, mungkin harus tahu juga dasarnya apa. Kan kita banyak juga ini orang kita pada ngikut-ngikut gitu. Kita mah baca giliran sholat baca Fatihah, bismillahnya tidak dijaharkan. Soalnya di mana? Di Mekah aja baca Fatihahnya nggak dijaharin bismillahnya, ya di Mekah, ya kan. Mazhabnya juga berbeda kan gitu. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau bicara tentang hukum harus ada rujukan yang jelas itu. Dan masih banyak lagi hadis yang lain. Di sini juga ada disebutkan wa anis sayyidati ummi Salamah ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatun. Dan ketika Nabi, ya, di sini disaksikan langsung oleh istri Rasulullah Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah itu kalau membaca di dalam sholat bismillahirrahmanirrahim, ya, artinya membaca bismillah dari bagian Al-Fatihah, itu termasuk di dalam ayat Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Abu Daud, Daruqutni dan Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi wa ghairuhum dan yang lainnya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa ani ibni Abbasin, dan juga dari Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah wa ghairihim, dari Abi Hurairah dan yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar gitu, dan Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Fatihah dengan menjaharkan bismillah, ya, rujukan hadisnya banyak, ya. Salah satunya ini, karena yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Rasulullah itu ngapain? Menjaharkan bismillahnya, artinya menjaharkan bismillahnya ketika baca Al-Fatihah gitu. Tapi nanti kalau kita ketemu orang yang baca Fatihah bismillahnya tidak dijaharkan, ya jangan diaru-aruin gitu ya. Karena memang ada pendapat yang lain. Ini maksudnya termasuk di dalam bagaimana memandang bismillah itu sendiri ya. Kalau di dalam tafsir Ahkam Imam Ali As-Sabuni itu ada disebutkan ajma'al ulama ala annal basmalata al-waridah fi suratin Naml. Bahwasanya sesungguhnya ulama itu semuanya sepakat tentang bahwasanya bismillah itu ada di dalam surah An-Naml. Artinya bismillah itu include dari satu ayat di dalam Al-Qur'an. Adapun
bismillah itu bagian daripada surah-surah di dalam Al-Quran, itu pendapatnya semua berbeda-beda. Ada yang menyatakan bismillah itu bagian daripada ayat surah-surah di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Tapi kalau bismillah itu termasuk ayat di dalam Al-Quran, yakni surah An-Naml, ini disebutkan bahwasanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan, nah itu bagian daripada ayat dari surah An-Naml. Tapi bagaimana walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah. Akan tetapi mereka semuanya berbeda pendapat tentang apakah Al-Fatihah, apa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, wa min awwali kulli suratin amla, atau dia bagian daripada setiap awal surah di dalam Al-Qur'an, ala aqwalin adidah. Itu banyak sekali ya. Qaul-qaul yang menyebutkan. Kalau yang pertama ya Imam Syafi'i menyebutkan hiya ayatun minal Fatihah, bahwasanya bismillah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Dan juga wa min kulli suratin, dia bagian daripada setiap surah di dalam Al-Qur'an. Itu bismillah bagian daripada setiap surah kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa huwa madhhabus Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Ya, jadi kita ya karena merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, ya bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Dan tadi ada hadis yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bacaan bismillahnya. Pendapat lain yang kedua, laisat ya ayatun la minal Fatihah gitu. Jadi pada bismillah itu bukan ayat gitu. Kalau pendapat yang lain bismillah bukan ayat dan juga bukan bagian daripada Al-Fatihah. Wala min syai'in min suratil Qur'an, dan juga dia bukan bagian daripada surah-surah di dalam Al-Qur'an. Wa huwa madhhabu Malik rahimahullah. Inilah madhab Imam Maliki. Padahal Imam Maliki gurunya dia, gurunya Imam Syafi'i, tapi apa? Ada khilafiyah. Enggak apa-apa, wajar. Khilafiyah itu kalau berdasarkan ijtihad yang mantap, berdasarkan ilmu dan enggak ribut gitu ya. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Maliki, ya kagak ribut. Justru Imam Maliki enggak nyalahin Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga tidak menentang Imam Maliki, punya pendapat sendiri. Ya, kalau kita ketika ada perbedaan sedikit, padahal bedanya dalam urusan yang furu'iyah, kita udah ribut ya, di kampung kita gitu ya. Udah banyak ribut gara-gara ada perbedaan gitu. Padahal ketika perbedaannya itu berdasarkan ya dalil yang kuat, ya rujukan yang kuat, ya nggak jadi masalah sebetulnya. Atau yang ketiga, hiya ayatun tammatun minal Qur'an unzilatil fasli bainas suwar. Ya. Kalau menurut pendapat yang ketiga adalah madhab Abi Hanifah, Imam Hanafi, menyebutkan bahwasanya bismillah itu adalah ayat yang sempurna dari Al-Qur'an dan diturunkan berbeda antara surah-surah. Walaisat ayatun minal Fatihah, dan bismillah pun bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi jelaslah kalau sekarang ketika ada orang baca Al-Fatihah lalu tidak dibaca bismillahnya dengan menjaharkan karena punya keyakinan bismillah itu bukan bagian daripada ayat Al-Fatihah, jadi nggak perlu lagi kita ributin. Jadi kita udah bisa ngelihat, oh iya mungkin dia mazhabnya Maliki atau mazhabnya Hanafi. Tapi kalau kita di Indonesia Syafi'i. Jadi kalau yang pakai begitu bagaimana? Ya mungkin memang dia menggunakan mazhab itu. Tapi kadang-kadang kita tanya juga mazhabnya apa? Syafi'i juga. Kita bingung ya. Kita bingung gitu. Kalau bahkan ada yang kagak bermazhab nih. Ya lebih aneh lagi. Saya tidak bermadhab gitu. Saya tidak mengikuti imam madhab yang 4. Ya, saya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ya gitu. Padahal yang sari-sarinya dia lakukan itu merujuk kepada salah satu daripada imam madhab gitu. Jadi kalau di kampung kita, ya kan pernah juga ini ya terjadi di masjid yang sekarang ini kita bina. Salah satu masjid itu dulu memang ada teman-teman yang mengimami dari mahasiswa di masjid itu. Jadi sehari-harinya kalau sholat
ya ketika sholat jahar maghrib, isya dan subuh, ya kalau ngimamin, lalu kalau dia baca Al-Fatihah habis doa istiftah langsung alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya tanpa dijaharkan. Ya karena itu masjid adanya di tengah-tengah kampung, ya di orang kita yang biasanya ya kalau baca Fatihah itu pasti baca bismillah, ini kagak. Akhirnya orang-orang situ kagak mau sholat di situ. Karena melihat berpandangan ya udah beda ini bukan masjid orang kita katanya, gitu ngomongnya. Sehingga sampai saat ini pun ya di situ orang situ masih banyak yang nggak mau sholat di situ, belum mau, karena dianggapnya berbeda katanya alirannya gitu. Padahal sekarang udah berubah ya, teman-teman dari pondok udah kita masuk imam di situ ya, ngimami dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Tapi tetap banyak orang situ yang masih belum percaya, dianggap masjid yang punya aliran yang berbeda gitu. Mungkin aliran Grogol Sanggerahan dia beda kan gitu. Aliran Kali itu mah ya. Tapi memang harus dikasih pemahaman juga. Karena emang tadi saya bilang ada orang yang lagu-laguan, ya tibang ikut-ikutan aja. Ikutannya apa? Di Mekah, Madinah saja kalau baca Fatihah tidak membaca bismillah dengan jahar gitu. Kan kiblat kita ke sono ya kita ngikut juga. Wah enggak gitu. Ya memang kiblat berkenaan dengan jihah, dengan arah. Kiblat itu kemana? Ya ke sono, ke Mekah. Itu berkenaan dengan arah kiblat. Tetapi tentang bagaimana kaifiat kita sehari-hari ya mengikuti madhab gitu. Salah satunya adalah yang kita pegang ini madhab Imam Syafi'i. Nah sekarang kalau ternyata Imam Syafi'i punya pendapat bahwasanya qiraatu kulli ayatiha, membaca setiap daripada ayat-ayat di dalam Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat, dan disebutkan bahwasanya Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Lah berarti mazhab yang lain bukan as-sab'ul mathani dong. Berarti ayatnya kurang dari 7. Kan kalau Imam Syafi'i 7 ayat berikut bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas kan? 7 ayat. Nah, bagaimana dengan mazhab Imam Maliki? Bagaimana dengan mazhab Imam Hanafi? Kalau bismillahnya kagak termasuk di dalam Al-Fatihah, apakah ayatnya termasuk as-sab'ul mathani juga dia? Itu Fatihah. Ya iya. Penyebutan Al-Fatihah dengan sebutan as-sab'ul mathani ya sifatnya memang sudah baku. Jadi Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Ya kalau bismillah enggak masuk jadi 6 dong. Wah enggak, tetap alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 7, sama. Jadi memang bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, karena memang itu sudah ada. Hukumnya udah jelas ya. Ahkamus syar'iyyahnya udah jelas. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Yang mesti kita pertanyakan, kalau dia memang mengaku kepada mazhab Imam Syafi'i untuk membaca Al-Fatihah dengan 7 ayat, bahwasanya bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah dan makanya dijaharkan juga karena dia bagian daripada rukun, lalu ini dia tidak baca, kan ini yang mesti dipertanyakan gitu ya. Kalau kita kan nggak pernah ngaruh-ngaruin, beneran. Kalau orang kita nggak pernah ngaruh-ngaruin, apa yang kita lakukan ya, bahkan orang kita nggak tahu dalil aja, jalanin aja udah. Oh, lu ngapa baca Fatihah pakai bismillah? Yang dari sononya, kan kita kan nggak pakai dalil, tapi kita ngikutin karena samina wa ata'na. Dan kita nggak pernah ngaduk-ngaduk orang yang ketika membaca Fatihah dengan tidak membaca bismillah dengan jahar. Kita nggak pernah ngaduk-ngaduk. Cuman mereka itu yang suka ngaduk-ngaduk.
Yang benar itu, nah gitu. Jadi yang benar itu enggak dijaharkan, karena Rasulullah tidak pernah menjaharkan itu. Lah, kalau mau dilihat banyak benar hadis. Banyak sekali hadis-hadisnya yang disebutkan. Akan kalau dalam tafsir Ahkam Imam Ali As-Sabuni ada menyebutkan awalan, tsaniyan, tsalitsan, rabi'an, khamisan. Ada 5 alasan dan disebutkan hadis-hadisnya sahih. Semuanya berkenaan dengan bagaimana orang yang membaca Al-Fatihah itu dengan bismillah, karena bagian daripada ayat Al-Fatihah itu sendiri. Ya kalau kita nggak usah ribut, tapi karena kita udah ngaji, kalau bisa jawabannya harus sesuai dengan yang ilmiah gitu. Jangan udah ngaji tapi jawabannya masih kayak orang kagak ngaji gitu. Lu ngapa kalau baca bismillah, baca Fatihah baca bismillah? Ya emang begitu ikutannya, ya jangan. Kalau bisa kita kuatkan, ini adalah mazhab Imam Syafi'i, dan begitu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana keutamaan membaca Fatihah dengan bismillah, karena bagian daripada ayat gitu. Makanya ada ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita baca Al-Fatihah langsung kepada bismillah, makruh hukumnya. Makanya ta'awud menjadi kesunahan yang utama ketika baca Al-Fatihah. Itu ta'awud itu jangan lupa. Kadang-kadang kita kalau baca Fatihah di luar sholat ya, atau di dalam sholat sekali. Kalau di dalam sholat kan ta'awud itu menjadi sunnah, tapi sunnah yang utama karena mau baca bismillah itu. Di luar sholat bagaimana ya, sama juga. Kadang-kadang ada orang yang baca Fatihah itu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, makruh saja memang, karena memang langsung masuk kepada ayatnya. Makanya ta'awud itu menjadi kesunahan yang utama ketika baca Al-Fatihah gitu. Jadi biasain kita sebagai ketakziman kita kepada Al-Fatihah, kalau kita baca Al-Fatihah awali dengan ta'awud gitu ya. Jadi qiraatu kulli ayatiha tuh, baca semuanya. Jadi jangan kagak ada yang dibaca. Bismillah, ya jadi ayat Fatihah ya baca semua. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang afdolnya jangan diwasal. Ya, jangan diwasal tuh. Jangan diwasal bacaan, tapi apa? Difasal. Ya, diputus. Jangan diwasal ayat per ayat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh enggak? Ya boleh, tapi ada kemakruhan. Itu afdolnya orang baca Fatihah itu dengan difasal gitu, dipisah tuh, ayat per ayat gitu. Karena memang ada jawaban dari Al-Fatihah yang kita baca di setiap ayatnya gitu. Kan ini sholatnya cepet, kalau bacanya difasal nanti jadi lama. Ya siapa suruh sholat cepet? Nah gitu kan, nggak ada perintah sholat cepet gitu. Makanya jadi dilema itu ya. Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Mantep itu. 7 menit pasti banyak yang apa? Yang ikut itu, jamaahnya pasti ramai itu. Ya, karena pengen buru-buru udah. Ya, tapi kita harus perhatikan sisi daripada rukunnya itu Fatihah dengan membaca ayat-ayatnya sesuai dengan kaidah tuh. Kalau memang udah tahu begitu ya jangan gitu. Lalu kalau pertanyaannya, Imam Syafi'i berpendapat tentang Al-Fatihah itu adalah bagian daripada ayat, dan itu banyak rujukan hadis-hadis yang disebutkan. Nah, bagaimana dengan Imam Maliki? Bagaimana dengan Imam Hanafi ketika beliau menyebutkan bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah? Apakah ada rujukan yang jelas? Sama. Ini salah satu saja saya sebutkan, dalilul malikiyah ya. Wastadal al-malikiyah ala anna al-basmalah laisat ayatun minal Fatihah. Imam Maliki dalam mazhab Maliki itu tidak menyatakan bahwasanya bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah, wala minal Quran itu, dan juga dia tidak termasuk juga daripada surah-surah dalam Al-Quran. Wa innama hiya litabarruki. Adapun bismillah itu adalah bagian daripada meminta keberkahan kepada Allah, diawali segala sesuatu itu dengan bismillah, tetapi dia bukan bagian daripada ayat Quran. Hadisnya mana? Yang pertama riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Hadisnya Sahih Muslim ini. Apa beliau mengatakan? Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu sholatu bitakbir
wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Ya, ini dijadikan rujukan. Rasulullah itu memulai salatnya dengan bitakbir, dengan takbir. Lalu apa? Dengan menyebutkan wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahnya. Pemahamannya dalam mazhab ini bahwasanya Rasulullah SAW kalau lagi sholat langsung baca Fatihah tanpa diawali dengan bismillah. Itu salah satu dalilnya. Atau dalam hadis yang lain dari Anas, kama fis sahihaini, ya, dalam dua sahih. Kata Anas apa? Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, dan juga dengan Abu Bakar, wa Umar wa Utsman. Bahkan dia di salat di belakang Nabi, pernah salat di belakang Abu Bakar, pernah salat di belakang Umar, pernah salat di belakang Utsman. Artinya dia pernah jadi makmum. Yang imamin Rasulullah di antaranya, atau dalam kesempatan yang lain Abu Bakar, Umar atau Utsman. Fakanu yastaftihuna shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Semuanya itu ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman kalau memulai daripada salatnya langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi pemahamannya tidak membaca bismillah gitu. Jadi gimana kita sekarang? Kita bagaimana? Ya begini kita mah. Ya kita tetap merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau baca Fatihah, bismillahnya jahar gitu. Lalu kita kalau ngikut sholat orang yang ketika baca Fatihahnya, bismillah tidak jahar, bagaimana? Sah nggak sholatnya? Ya sah juga. Karena yang disebutnya tadi qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat-ayatnya. Ya udah jelas. Kalau dalam mazhab Syafi'i bismillah termasuk. Kalau malam mazhab Maliki dan Hanafi tidak termasuk, tetapi ayatnya tetap berapa? Tetap 7. Jadi bukan berarti ketika dia baca itu tanpa bismillah lalu dianggapnya ayatnya berkurang jadi 6. Enggak, gitu. Ayatnya tetap 7. Jelas ya? Jadi qira'atu kulli ayatiha. Nah, sekarang yang paling penting lagi nih. Yang paling penting ini salah satunya juga yang ketujuh ini. Adamul lahni al-mukhil bil makna. Jangan sampai ada kesalahan dalam membaca al-mukhil bil makna, yang bisa merubahkan arti dalam Fatihah itu. Berarti bacanya kudu bagaimana? Ya kudu sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Kalau belum benar belajar lagi. Ya jangan berhenti belajar gitu. Kalau di sini kasih contoh kesalahan yang merusak makna bagaimana? Ka'ayyakula suratal ladzina an'amtu alaihim. Dibaca begitu misalkan. Suratal ladzina an'amti alaihim. Seharusnya suratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca an'amtu alaihim bi dhammit ta'i au bi kasriha, atau mengkasrahkan ta'nya. Fata betulu salatuhu biha, maka batalah salatnya. Ya kalau suratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana engkau berikan nikmat kepada mereka. Kalau kita sebut siratal ladzina an'amtu alaihim, lah saya yang ngasih nikmat, memang saya siapa? Kan dalam konteks ini berarti apa? Ada kesalahan mana? Tapi itu hanya contoh. Berarti yang lain bagaimana? Kalau ketika membaca Fatihah ada kesalahan lahan, lahan itu kan kesalahan. Nanti dalam membaca Al-Quran, al-lahnu itu ada dua. Ada lahnul khafi, ada lahnul jali namanya. Kalau lahnul khafi adalah kesalahan membaca tidak merusak makna. Tapi kalau dia baca salah dengan merusak makna, itu namanya lahnul jali. Jadi al-lahnul jali sama al-lahnul khafi. Kalau lahnul jali dia baca, tetapi dengan bacaannya itu dengan dia baca begitu, maka akan rusak maknanya. Ini kan bisa jadi dengan apa? Sama dengan poin yang ketiga, hampir sama ya. Dengan mura'atu hurufiha ya. Memelihara huruf-hurufnya, jangan diganti-ganti. Karena kalau diganti nanti ya akan hilang urutannya, tertibnya, dan juga akan merusak maknanya. Seperti kemarin kita contohkan, kalau dibaca al-qamdu bagaimana? Gitu ya.
Harusnya dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dia baca alqamdu gitu. Itu karena saya nggak bisa baca ha, maka saya baca alqamdu. Diterima nggak? Apakah itu termasuk di dalam lahjah yang diterima? Ternyata dalam kaidah membaca yaitu rusak, nggak bisa. Kecuali memang ada lahjah yang dari sekian banyak orang, satu suku atau satu kelompok itu mulutnya semuanya sama, kagak bisa nyebut ha gitu. Ya mohon maaf, kan katanya orang Jawa itu ya, ada sebagian orang Jawa nggak bisa nyebut ha, jadi bacanya alqamdu gitu. Tapi kita tanya Pak De Kumis, bisa nggak dia nyebut ha? Bisa. Wah, berarti nggak bisa dijadikan alasan gitu. Jadi nggak diterima sama hukum. Jadi nggak boleh. Walaupun dulu ada yang membenarkan bacaan alqamdu itu dibenarkan karena apa? Itu lahjah katanya. Karena dialek katanya. Tapi ternyata kalau emang itu dialek orang Jawa yang sebagiannya wah, udah banyak banget kori-kori internasional, cakep-cakep bacaannya orang Jawa. Termasuk Raden Harmoko yang besok bakal baca Quran di acara Maulid kita. Cakep bener, nah, berarti nggak diterima sama itu lahjanya, nggak termasuk alasan lahjah, gitu, nggak termasuk alasan dialek membaca, gitu. Makanya dalam hal ini tetap kita nggak boleh berhenti tuh, jangan merasa puas dengan bacaan kita yang sekarang, ya perlu lagi ditahsin, ya kita datang kepada guru-guru ngaji yang fiqh, yang terpercaya, yang bersanad, ya bacaan Qurannya. Ya, udah benar apa belum ini? Jangan sampai ada kesalahan membaca, bahkan kesalahannya sampai apa? Al-mukhillu bil makna, gitu, merusak maknanya karena ada kesalahan membaca. Jadi lahnul jali. Ya kalau di bacaan amtu mah ya udah jali. Bukannya khofi lagi itu kesalahannya. Ya karena merubah arti. Ya domirnya jadi ganti gitu. Bagaimana dengan huruf? Ya apalagi huruf mah. Itu lahnul jali juga. Tapi kalau lahnul khofi itu masih diterima karena kesalahannya tidak sampai merusak maknanya. Itu. Apa diantaranya? Kalau lahnul khofi misalkan kesalahan membaca di dalam membaca Al-Quran yang tidak merusak makna. Contoh, misalkan yang harusnya panjangnya 2 harokat dia baca 4 harokat. Itu kan salah juga. Dalam apa? Dalam kaidah ilmu tajwid tetap salah, disalahkan. Tetapi lahnulnya lahnul khofi, tidak sampai merusak maknanya. Tapi itu bagaimana dalam kedudukan syarat Fatihah? Maka dia tidak termasuk yang merusak sholatnya. Jadi ada lahnil mukhil bil makna. Atau misalkan yang harusnya panjangnya 6 harokat dia baca timbang 2 harokat. Itu kan lahn juga namanya. Kesalahan juga, tapi lahnulnya lahnul khofi bukan lahnul jali itu. Jadi dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kan dibaca begitu. Dia dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu panjang. Tapi apakah itu merusak maknanya? Ya. Kalau dalam kaidah membaca itu ya salah, tetapi tidak merusak maknanya. Yang begitu enggak termasuk yang menggugurkan Fatihah, gitu ya. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi. Bahwasanya keadaan membaca Al-Fatihah itu halatal qiyam, dalam keadaan berdiri. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Ya, kalau sholat sunnah memang boleh, ya boleh. Kan kemarin ketika ada rukun sholat itu berdiri, di dalam sholat fardu, sholat sunnah boleh duduk. Itu. Makanya keadaan membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Fala tasihhu idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyhi lirruku'i aw ma'a nuhudihi lilqiyami. Maka tidak sahlah idza qara'a juz'an minha, jikalau dia membaca bagian daripada itu Al-Fatihah ma'a hawiyhi lirruku', bersamaan dengan turunnya dia mau ruku', atau ma'a nuhudihi lilqiyam,
atau kembalinya dia untuk berdiri dari posisi misalkan dari sujud atau posisi dari duduk tasyahud awal. Apa maksudnya? Contoh, kita lagi baca Al-Fatihah nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ujung daripada Fatihahnya kita udah ngapain? Udah bergerak ruku. Itu namanya ma'a hawihi liruku. Berbarengan dengan bergeraknya dia mau ruku. Maka itu berarti apa? Tidak seluruhnya itu bacaan Al-Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Ada sebagian yang dia baca ketika sudah mau bergerak ruku, maka tidak sah. Karena dianggapnya tidak memenuhi syarat. Jadi selesaikan dulu. Mungkin karena sholatnya buru-buru, misalkan gitu. Ya, jadi belum selesai banget itu Al-Fatihah, lalu dia udah bergerak mau ruku. Atau sebaliknya, ketika dia duduk bangun dari sujud atau bangun dari duduk tasyahud awal, baru diri Allah. Belum sampai kepada diri yang sempurna, dia udah ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya apa? Berdiri dulu sampai sempurna baru baca Fatihah. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan salah satu daripada bagian Al-Fatihah itu dia baca udah bergerak mau ruku, atau ketika dia baru bergerak mau sampai kepada posisi berdiri udah dia mulai itu Fatihahnya, maka dianggap ini tidak memenuhi syarat. Itu. Wattasi'u ayyusmi'a nafsahul qira'ah, yaitu didengar oleh sendirinya bacaan itu. Li'annaha ruknun qauliyun, karena Al-Fatihah itu bagian daripada rukun qauli. Ya. Karena bagian daripada rukun qauli, maka ketika membaca ayyusmi'a nafsahu, ya, dia dengar itu sendiri bacaannya, walaupun dalam keadaan yang pelan, yang nggak terlalu jahar misalkan. Ya, karena memang misalkan dalam sholat zuhur dan asar kan sir, tapi dalam sholat sir mesti apa? Fatihah itu dilafazkan, terdengar oleh telinga. Kalau kagak bagaimana? Ya kan ini rukun qauli, baca Fatihah dalam hati gitu. Ada nggak pernah lihat orang sholat baca Fatihah meneng baik? Ada gitu ya? Atau udah ruku aja deh? Ya nggak apa-apa kali. Ya, mungkin dia ada rujukannya kali, nggak apa-apa. Kan gitu. Kita jangan suuzon dulu gitu. Ya cuman kalau kita berdasarkan yang kita tahu, kok dia baca Fatihahnya kagak kagak kumat kamit kan gitu. Atau tidak dilafazkan, padahal ada rukun yaitu ayyusmi'a nafsahul qira'ah itu. Baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah tuh. Jadi makmum kita, ya kan yang namanya ayyusmi'a nafsahu itu nggak mesti jahar, gitu ya. Terdengar oleh telinga dia sendiri, kan nggak mesti jahar. Jadi mentang-mentang itu harus terdengar, dia kan jadi makmum. Suaranya dikencengin juga lah, jangan. Itu jadi minimal apa? Terdengar sama kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kan kedengaran tuh. Kadang kita desis itu kan kedengaran juga. Yang penting memang antara mura'atu hurufiha itu ya benar-benar sama itu. Kedengaran itu. Jadi jangan mentang-mentang harus terdengar lalu dengan suara yang terlalu keras juga, ya salah juga, nggak boleh juga. Itu. Jadi ayyusmi'a nafsahul qira'ah li'annaha ruknun qauliyun itu. Jadi terdengar oleh sendirinya bacaan itu karena dia termasuk rukun qauli. Lalu bagaimana dengan orang yang budeg? Ya, yang tuli kan harus terdengar sama dia. Sedangkan dia pendengarannya udah rada-rada kurang. Apakah harus dikerasin bacaannya? Enggak usah. Ngukurnya sama ngukur yang sehat, ya, kuping yang sehat. Jadi bacanya jangan mentang-mentang dia, kan gue kurang denger. Katanya ayyusmi'a nafsahu, kan harus terdengar dengan sendirinya. Kalau gue tibang bismillah, itu nggak kedengeran sama gue. Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak boleh juga, jangan. Gitu. Jadi ngukurnya sama yang kupingnya sehat, kan gitu. Kalau yang kupingnya budeg, conge, jadi bukan ukuran yang tidak sehat, ya ukuran yang sehat saja. Wal ashiru, yang ke-10,
alla yatakhallala dzikrun ajnabiyyun. Jadi jangan diselingi bacaan Al-Fatihah itu dengan zikrun ajnabi, dengan zikir yang ajnabi, yang asing, yang bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nggak boleh itu. Nah, sekarang batasannya apa? Gitu ya, batasan. Yang dikata zikir ajnabi di dalam orang baca Fatihah itu nggak boleh, di antara ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca itu ada zikir ajnabi. Batasannya apa sih? Wadhabitu dzikril ajnabi, adapun batasan yang dikata zikir ajnabi itu apa? Wa huwallazi laisa min maslahatis shalah, yaitu zikir yang mana tidak termasuk daripada hal-hal bagian daripada salat, yang mendukung salat, kemaslahatan salat yang bukan termasuk di dalam kemaslahatan salat, itu semuanya zikir ajnabi namanya. Enggak boleh. Seperti apa? Kal hamdilil atis, seperti mengucap pujian kepada Allah bagi orang yang bangkis. Ya. Ya, kalau dalam hadis memang ada perintah orang bersin ngapain? Berdoa, berzikir, bersin alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah. Balikin lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Balikin lagi ya sudahlah. Nah, enggak mesti kalau dalam keadaan sholat. Apalagi lagi baca Fatihah dia, alhamdulillahirabbil alamin. Haji, alhamdulillah. Batal salatnya. Walaupun ada perintah untuk apa? Ketika dia bersin gitu, idza hamidallah, kan gitu ya. Ya. Dia ketika dia mengucap alhamdulillah ketika dia dalam keadaan bersin. Jadi kal hamdilil atis. Jadi kalau disebut wadhabitu dzikril ajnabi, batasan daripada zikir yang ajnabi yang bukan termasuk kemaslahatan salat, itu semuanya adalah zikir ajnabi. Ada orang ngucapin salam, walaupun jawab salam hukumnya wajib, begitu. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanir, enggak boleh. Ya batal salat. Wajib nggak jawab salam? Wajib. Tapi kan dia lagi ngapain? Sholat. Salam itu kemaslahatan sholat nggak? Bukan. Pokoknya yang bukan termasuk dalam kemaslahatan sholat, artinya yang mendukung pekerjaan sholat itu termasuk zikir ajnabi. Nggak boleh. Gitu. Apalagi lagi baca Fatihah. Itu jadi diseling itu. La yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Jadi jangan ada yang menyelingi daripada bacaan Al-Fatihah itu zikir-zikir ajnabi. Fayajibu alaihi isti'nafuha min jadidin. Kalau misalkan ada begitu bagaimana? Biar tetap dia bisa jalanin sholatnya. Fayajibu alaihi isti'nafuha, maka wajib hukumnya untuk ngulang Fatihahnya. Min jadidin, dari Fatihah yang awal, yang baru. Jadi kalau misalkan dia, ya kan ada orang yang latahan ya. Ya latahan. Kalau latahannya bagus nggak apa-apa dah. Misalkan ada orang latahan kagak bagus. Yang latahan bagus nggak apa-apa. Yang maksud latahan ya emang udah terbiasa dia dengar orang bersin, ya udah mendoakan dan sebagainya. Nah ini andai kata itu terjadi sedangkan dia dalam keadaan sholat, bagaimana biar tetap sah sholatnya? Fayajibu alaihi isti'nafuha, maka ulang lagi Fatihahnya min jadid, enggak apa-apa tuh. Gitu. Tapi kalau enggak diulang batal. Itu, tapi mesti diulang. Wa amma idza takhallalaha sajdatu tilawah au amin au su'alur rahmah au ta'awud minal adzab au raddu ala qiraati imamihi fa innahu min maslahatis shalah fala yu'idul Fatihah bal yukmiluha. Tetapi jikalau di dalam Fatihahnya itu ada sesuatu yang menyelingi daripada bacaan Fatihahnya, seperti bacaan sajdatut tilawah, sujud tilawah. Itu kan ada bacaan sajud tilawah, ya, atau baca amin. Amin itu kan bagian daripada apa? Fatihah juga. Artinya maslahatis shalah ya, amin. Atau su'alur rahmah, ya, meminta rahmat. Ketika ada ayat-ayat rahmat, atau ta'awud minal adab, memohon perlindungan dari Allah karena ada ayat adab, atau raddu ala qiraati imami. Ngapain?
benerin bacaan imam. Boleh. Fa innahu min maslahati shalah. Kalau itu mah bagian daripada kemaslahatan salat, fala yu'idul Fatihah. Maka enggak mesti diulang itu Fatihahnya, bal yukmiluha, bahkan mesti disempurnakan aja langsung. Boleh. Ya, jadi kalau imam misalkan lagi baca bacaannya ada yang salah atau dia lupa, kan ada kewajiban kita untuk ngapain? Ar-raddu ala qira'at imam. Ya. Benerin bacaan imam. Itu. Benerin bukan berarti nyalain ya. Kan bener itu bukan berarti nyalain. Ya. Jadi jangan sampai ketika lagi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, itu bacaan imam salah. Salah tuh. Ya, bukan begitu kan? Benerin itu bagaimana? Langsung ngasih tahu kepada bacaan yang sesungguhnya gitu, kalau itu berkenaan dengan bacaan. Tapi kalau berkenaan dengan yang lain dalam sholat kan apa? Tasbih ya. Subhanallah itu. Jadi pernah terjadi orang sholat berjamaah, lalu si imam itu salah, makmum kan disunahkan untuk apa? Bertasbih ya. Kalau ada yang salah kan subhanallah. Kan dengan suara yang keras agar si imam dengar. Perangsaan si imam, makmum itu subhanallah ngapain? Zikir. Ya sholat jalan terus. Itu walaupun udah disalahin, makmum udah subhanallah, udah begitu berapa kali. Sampai imamnya subhanallah. Terus dia kagak ngerti, padahal lagi diapain? Lagi disalahin. Ada yang salah. Makmum udah gregetan dari subhanallah, dari begitu sampai subhanallah. Sampai begitu. Imamnya sampai subhanallah. Lah ini ngapa imam ya? Gitu. Ya makanya kudu lengkap gitu ya. Kita belajarnya sampai tuntas ya, biar tahu kalau ada yang salah bagaimana benerin dan gitu. Kalau ada yang bacaan, ya makanya kita dilema juga. Kalau sholat ini kan ada juga masjid yang protes gitu. Masjid pada protes. Protesnya apa? Ini ada cerita. Jadi ya karena di dalam sholat ya ketika baca surah kan itu hukumnya sunnah saja ya. Ya kan kita mau baca apa boleh aja. Bahkan penggalan ayat boleh. Walaupun ketika satu surah sempurna lebih bagus, penggalan ayat kita baca ya nggak apa-apa karena sunnah juga. Nah, gitu. Jadi ada masjid-masjid yang protes sama imamnya. Imam bacanya itu mulu, nggak bervariasi katanya gitu. Jadi makmum pada protes, makmumnya pada protes sama imam. Ya padahal kan imam itu kedudukannya luar biasa ya. Tapi imam diprotes mulu, dikritik mulu, udah gitu ngeritiknya udah kayak orang kerja gitu. Ya maksudnya dibenerin, harus taat sama atasan, suruh ngikut ini itu, ganti. Itu si imamnya ganti aja, emang kenapa? Bacaannya tidak bervariasi katanya gitu. Lalu si imam pun punya alasan ya, ketika ngumpul bareng sama pengurus, ini ada usulan dari jamaah, katanya antum kalau ngimamin surahnya yang itu mulu, katanya surah-surah pendek ya, tidak bervariasi. Makmum itu pengen katanya kalau sholat ada bacaan dari ayat-ayat yang gharib gitu, atau ada ayat-ayat panjang itu dibaca gitu. Kata si imam, ya saya mah bisa aja kalau sholat itu saya baca surah-surah yang panjang atau ayat-ayat yang gharib, saya bisa aja. Tapi khawatir saya kalau saya khilaf, saya salah, saya lupa itu bacaan, apakah makmum ada jaminan untuk bisa benerin bacaan saya kan gitu. Sedangkan ya mohon maaf kan ini masjid adanya di perumahan, ya para jamaah juga masih sama-sama belajar, hafalan belum banyak. Sedangkan saya sudah hafal alhamdulillah 30 juz di luar kepala kan gitu. 30 juz di luar kepala tuh nggak ada yang diingat di luar kepala kan gitu. Akhirnya DKM-nya luluh juga. Iya juga ya katanya. Nah kalau salah, kalau ada sesuatu yang lupa, dia nggak susah benerin ya bagaimana? Ya udah dah, sekarang bagaimana apa adanya dah ya. Iya tuh. Ya gitu. Maksudnya ya Rasulullah juga kan kalau sholat berjamaah mah apa? Yang dibaca surah-surah yang pendek-pendek, yang singkat-singkat itu. Ya tapi kalau yang panjang-panjang juga boleh juga, asalkan ada jaminan yang di belakang juga apa? Bisa ngingetin gitu. Ya kalau di Masjidil Haram kan begitu ya. Imam di belakangnya siapa? Imam juga. Agar supaya apa ya? Nanti kalau ada yang lupa diingetin, ada yang salah, ada yang benerin gitu. Makanya afdolnya kita kalau sholat berjamaah di belakang imam siapa?
imam juga gitu. Kadang-kadang ada yang belagu kan, pengen di belakang imam, main Jumat lagi, pengen di belakang imam, mana pakai lepis, pakai kaos itu ya Allah, itu afdalnya itu ya. Jadi sejajar dengan imam. Nanti ada kesunahan memang dalam sholat berjamaah. Kalau dia ada imam yang sejajar dengan imam itu siapa? Ya itu. Minimal dia adalah imam juga. Atau dia bacaannya sama kayak imam, sama bagusnya. Ketika imam ada yang salah, ada yang kurang, ya nanti dia yang benerin gitu. Bukan nggak boleh duduk di belakang imam, bukan nggak boleh di belakang imam, boleh. Tapi konsekuensinya kalau terjadi sesuatu, dia yang paling dulu ngasih tahu siapa? Yang di belakang, mungkin yang di samping kan nggak mungkin. Imam salah atau batal, yang gantiin siapa? Jadi yang di belakang mesti dari sono lari atau lompat gitu, kan nggak mungkin. Nah, itu maksudnya hikmahnya di situ. Jadi ya mungkin banyak juga emang ada masjid-masjid yang begitu, imamnya nggak bervariasi katanya. Nah gitu kan banyak juga. Padahal dari segi bacaan udah cakep bener kan gitu. Ya kan kalau masalah sholat bukan masalah variasi. Emang festival Marawis yang udah banyak variasinya biar menang lah. Ini mah sholat kan gitu. Tapi ini jadi PR juga gitu. Jadi kadang dilema juga kita baca surah yang rada panjangan. Kita juga khawatir dalam hati, entah kalau lupa kagak ngingetin ini kan begitu. Ini pendek-pendek aja dah, kuliah kulhu kan gitu ya. Gitu. Ya jadi Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Jangan diselingin tuh dengan zikir-zikir yang ajnabi yang tidak ada urusannya sama sholat, yang bukan dalam kemaslahatan sholat. Tapi kalau masih dalam ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, lalu kita baca zikir itu nggak jadi masalah gitu ya. Ataupun bacaan zikir yang kita baca karena ada hubungannya dengan ayat-ayat itu. Contoh, kalau kita baca surah Al-A'la, ya kan ini kalau Jumatan kita baca mulu ya Al-A'la itu ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Terus kita ngapain itu? Kan yang nyebut ya alaihi wassalam gitu ya. Kan suhufi Ibrahim wa Musa, Ibrahim dan Musa. Karena ada yang juga nyebut alaihis salam. Padahal kan ada dua tuh ya, Ibrahim sama Musa. Jadi alaihimas salam gitu. Alaihi salam juga boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan yang nyebut begitu. Itu boleh nggak? Kan sedangkan lagi sholat kita. Itu kan ajnabi juga. Tapi ajnabi apakah termasuk di dalam yang kemaslahatan sholat atau bukan? Nah ternyata kalau itu kan ada kemaslahatan dari sholat. Nah tadi disebutkan fa innahu min maslahati sholat itu kalau ada ayat-ayat rahmat, ada ayat-ayat azab dan gitu, atau ada ayat-ayat doa. Kalau itu kan berkenaan dengan disebutnya nama Nabi, boleh nggak? Boleh kalau itu mah. Atau ketika surah Al-Ghasyiyah inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Memang ada kesunahan tuh untuk berdoa di akhir ayat itu gitu ya. Rabbi hasibni hisabai yasira. Itu ya Allah, hisablah saya dengan hisaban yang ringan. Boleh itu karena emang ada hubungannya dengan ayat itu. Kalau ini mah nggak ada hubungannya. Kalau bersin kan nggak ada hubungannya. Kenapa itu ada hubungan dengan ayat? Ya karena emang ayat itu kita baca, makanya berhubungan. Kita berdoa di situ ya kagak salah karena emang kita baca itu ayat. Ya kalau bersin kan bukan bagian daripada kemaslahatan sholat. Jadi kalau ayat kita baca ya karena itu dari sunnahnya sholat, kan berarti kemaslahatan sholat. Ya lagian sholat bersin, ya siapa yang tahu? Udah bersin makan. Ya, tapi itu termasuk yang ajnabi. Jadi nggak usah. Jadi kalau dia bersin, walaupun ada perintah untuk memuji Allah ketika bersin, tapi lempengan sholat jangan dulu. Itu atau salam, ya mentang-mentang bagaimana kewajiban menjawab salam, ya dijawab, jangan. Gitu. Kama qala sahibu safwati zubad, lau abdalal harfa biharfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bisukutin qita'at in kathura aw qalla maqasin liqat'i maqra la bisujudihi wa ta'mini wala su'alihi lima imamuhu tala. Jadi ini
merujuk kepada poin-poin yang tadi tuh. Artinya kalau mengganti huruf dengan huruf yang lain itu batal di dalam Fatihah. Wajib hukumnya tertib ya dalam baca Fatihah, dan juga diam memutuskan bacaan itu enggak boleh, atau sedikit berhentinya tetapi karena memutuskan bacaan juga kagak boleh. La bisujudi wa ta'min wala su'ali lima imamuhu ta'ala. Jadi bagaimana dengan sujud tilawah atau amin atau yang lainnya berkenaan dengan meminta ayat rahmat atau berlindung daripada ayat azab? Kalau itu kemaslahatan salat boleh, kalau bukan enggak boleh. Wal hadi asyara, adapun yang ke-11, ada musarif walau qasada bi qiraatihi ghairu fatihati shalah fala tasihu. Jadi ada musarif, tidak ada yang memalingkan itu dia daripada bacaan Fatihahnya, seandainya dia punya maksud dia dalam hatinya bi qiraatihi ghairu fatihati shalah fala tasihu gitu. Jadi dia bermaksud di dalam bacaan itu sesuatu yang bukan daripada Fatihahnya salat, maka itu enggak sah. Artinya apa? Dia memalingkan bahwasanya Fatihah itu bukan bagian daripada rukun salat. Dia memalingkan bacaan itu keluar daripada rukun. Ya enggak boleh, batal salat. Karena kita yakini Fatihah itu bagian daripada rukun salat. Iya, terbersit saja walaupun terbersit di dalam hati. Karena qasada itu kan pekerjaan hati. Yang ke-12 terakhir, kaunuha bil arabiyah fala yajuzu tarjamatuha. Harus dengan bahasa Arab, kagak boleh dengan terjemahnya, enggak boleh. Walaupun ya salah satu kiat-kiat kita untuk sholat bisa khusyuk adalah memahami bacaan sholat. Jadi salah satunya itu. Kita kalau pengen khusyuk sholat bagaimana? Memahami bacaan sholat kita. Allahu Akbar. Kita ingat itu adalah bagian daripada penyerahan diri kita, menyebutkan bahwasanya Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Itu akan menambah kekhusyuan kita. Atau zikir-zikir yang lain. Nah, bacaan Fatihah kita pahami ayatnya, yaitu bagian daripada kiat-kiat untuk sholat khusyuk. Tapi jangan sampai ada kaunuha bil arabiyah, bahwasanya itu masih dengan bahasa Arab. Kan katanya kalau kita mengerti bahasanya itu akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Ya udah, besok kita baca Fatihah artinya aja kita baca. Lah kagak boleh. Fala yajuzu tarjamatuha. Kalau dia nggak bisa baca Fatihah bagaimana? Ya kan nanti ada. Wajib dia belajar, wajib ngapalin sekalipun bacaannya belum sempurna gitu. Jadi nggak bisa. Kan pernah dulu ya, di mana itu, di daerah mana? Sholat pakai bahasa Indonesia seluruhnya itu dari awal, mulai dari takbir sampai salam semuanya apa? Pakai bahasa Indonesia. Dia punya alasan karena itu tadi. Katanya kalau dengan bahasa yang kita pahami itu akan menambah kekhusyuan kita. Jadi artinya dibaca artinya segala puji bagi Allah seru sekalian alam itu. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dibaca artinya semua. Ya kagak enak banget ya. Nah, kalau imam baca begitu kita ngaminin bagaimana? Nah, kalau baca Fatihah pakai bahasa Arab kan ada lagamnya gitu kan enak. Waladhdallin, amin. Kan sejalan itu. Ya berarti dia bukan pakai amin. Apa amin? Terimalah doa-doa kami. Lah udah kayak orang anu. Nah, gitu. Ini jadi masalah itu. Karena pernah itu ada aliran begitu di daerah mana itu, di Jawa waktu itu. Jadi sholat dengan bahasa Indonesia dari awal semuanya, seluruh rangkaian sholatnya itu semuanya dengan berbahasa Indonesia, tasbihnya semuanya pakai bahasa Indonesia. Karena berpendapat bahwasanya dengan begitu lebih bisa untuk khusyuk ya di dalam sholatnya. Tapi nggak diterima sama syar'i. Karena ini perkara sholat, itu bukan perkara-perkara yang lain. Itu jadi nggak bisa ditabrak. Itu hal-hal yang sifatnya udah menjadi ketentuan hukum di dalam sholat ya, bagian dari syarat, rukun dan lain sebagainya. Al-hukmu idza ajaza anil Fatihah. Adapun hukum jikalau dia lemah ya, nggak bisa baca Fatihah. Nanti ada penjelasan masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.
Mungkin ada pertanyaan? Silakan.